Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyayangi Dosa, ditulis oleh Sochitel Dixon. Kisah inspiratif. Meski sempat melihat sejenis perdu bertunas di sebelah selang untuk menyiram tanaman dekat beranda rumah kami, saya mengabaikan tanaman yang tampak tidak berbahaya itu.
Saya pikir, mana mungkin rumput liar sekecil itu merusak halaman kami. Namun, minggu demi minggu berlalu, dan rumput liar itu pun tumbuh hingga seukuran semak kecil dan mulai menguasai pekarangan kami. Cabang-cabangnya yang liar menutupi sebagian jalan masuk rumah dan bertunas di bagian-bagian lain. Setelah menyadari keberadaannya yang merusak, saya meminta suami saya untuk mencabut rerumputan liar itu, lalu melindungi halaman kami dengan pembasmi gulma. Ketika kita mengingkari atau menyangkal keberadaannya, dosa bisa menguasai hidup kita bagaikan rumput liar yang tak diinginkan dan membuat hidup kita menjadi gelap. Allah kita yang tanpa dosa tidak memiliki kegelapan sama sekali dalam dirinya. Sebagai anak-anaknya, kita dimampukan dan diperintahkan untuk menolak dosa secara langsung supaya kita dapat hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 7. Melalui pengakuan dan pertobatan, kita mengalami pengampunan dan pembebasan dari dosa, karena kita memiliki pengantara agung, Yesus. Tuhan Yesus rela membayar harga terbesar untuk dosa-dosa kita dengan darah-Nya, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ketika Allah mengingatkan kita tentang dosa kita bisa saja memilih untuk menyangkal, menghindar, atau mengelak dari tanggung jawab. Akan tetapi, ketika kita mengakuinya dan bertobat, Dia akan menyayangi dosa yang merusak hubungan kita dengan Dia dan orang lain. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana pemahaman bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap Allah mempengaruhi pandangan Anda tentang pertobatan? Dosa apa saja yang telah berakar dalam hidup Anda dan sangat perlu disiangi oleh Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah adalah terang, 1 Yohanes 1 ayat 5, dan mendorong kita untuk bersekutu dengannya. Pada bagian lain, Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Dalam 1 Yohanes, Sang Rasul menantang kita, jangan berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Namun, karena kita masih belum sepenuhnya sempurna, kita akan terus berbuat dosa. Yohanes meyakinkan kita bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Pengantara kita pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dalam darah-Nya, Roma 3 ayat 25, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 2. NIV Zondervan Study Bible menjelaskan, pendamaian sebagai karya Yesus di kayu salib yang menghapus kesalahan dan memurnikan orang berdosa atau penebusan dan meredakan murka Allah terhadap orang berdosa dengan pendamaian. Adalah suatu kesombongan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan apabila ada seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa. Karenanya, Rasul Yohanes mengingatkan bahwa jika kita mengatakan diri kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri. Kita juga sudah berdusta kepada Tuhan yang Maha Tahu dan kepada sesama, dan di dalam kita pun tidak ada kebenaran. Sejatinya, Tuhan mengetahui segala dosa, kejahatan, kebohongan atau dusta yang ada di hati dan pikiran manusia. Ia berkuasa menyelidiki hati semua orang. Di hadapan Allah, tidak ada satupun dosa, kejahatan, kebohongan atau dusta yang tersembunyi. Oleh sebab itu, apabila seseorang menyatakan beroleh persekutuan dengan Tuhan, maka hendaklah ia senantiasa menjaga diri, hati-hati dan waspada terhadap setiap godaan dan rayuan hawa nafsu. Hendaklah ia menjaga kehormatan dan kemuliaan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Hendaklah ia rajin berdoa, beribadah dan mengucapkan syukur dengan hati yang tulus kepada-Nya. Hendaklah ia memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman-Nya. Hendaklah dia senantiasa melakukan yang baik, lebih baik dan terbaik untuk kemurnian, kekudusan dan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah adalah terang yang menerangi hati, pikiran dan perbuatan kita, karena Dia sudah memberikan terang-Nya bagi kita dan semua orang yang percaya kepada-Nya. Berbahagialah kita yang setia berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman-Nya, karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan yang baik, lebih baik dan terbaik untuk kemurnian, kekudusan, dan kemuliaan-Nya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu.
Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.